Nah, pagi ini saya akan coba sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tangan Tuhan. Mari langsung saja kita baca ayatnya ya, dalam Yesaya pasal 49 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat yang ke-14 saudara ya. Saudara lanjutkan di 15 lalu 16-nya sama-sama kita baca. Yesaya pasal 49, saya baca ayat 14, begini kata firman Allah. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Teruskan ayat 15 saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16 mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Saya akan langsung aja saudara lihat pada ayat ke-14. Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Mari perhatikan dengan baik-baik pelajaran atau berkat firman apa yang kita bisa dapatkan dalam hidup kita pagi ini. Saya baca ulang sekali lagi ya. Pada ayat yang ke-14 firman Allah berkata begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara perhatikan kalimat yang pertama dikatakan Sion berkata. Siapakah Sion dalam kalimat ayat firman Allah ini? Saudara lihat tulisan yang di bawah yang besar itu. Sion itu adalah sebutan untuk umat Allah atau umat Israel di zaman perjanjian lama. Jadi di masa perjanjian lama yang namanya umat Allah, umat pilihan Allah, atau orang-orang perjanjian lama yang percaya kepada Tuhan itu disebut Sion ya. Sion itu sebetulnya rumah Allah ya, atau disebut umat Allah. Tetapi bagi kita yang hidup di masa perjanjian baru, Sion itu adalah sebutan buat kita Israel rohani. Sion itu adalah kita gerejanya atau jemaatnya, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau berkata kepada Anda pagi ini yang namanya Sion itu adalah Anda dan saya pada masa kini. Apa yang Alkitab katakan tentang Sion? Apa yang firman Allah katakan tentang umat Allah yang ada di perjanjian lama dan juga termasuk kita umat Allah perjanjian baru. Perhatikan kalimatnya saya baca ulang. Sion berkata apa umat Allah? Berkata dua kali dengan jelas ya. Sion berkata. Jadi perkataan ini terdengar, perkataan ini diucapkan oleh umat Allah lewat mulutnya. Perkataan yang terdengar berkata apa? Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini perkataan dari umat Allah pada masa perjanjian lama. Umat Allah berkata begini, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Pertanyaannya apa sebabnya sih? Umat Allah yang percaya kepada Tuhan sampai berprasangka. Sampai umat Tuhan itu berkesimpulan terlalu cepat. Mereka berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Kalau kita baca Yesaya pasal 49, satu perikop ini dengan lengkap. Yesaya 49 mulai dari ayat yang ke-8 itu perikop awalnya sampai panjang pasal 50 di ayatnya yang ketiga saudara ya. Ayat ini kalau kita baca judul perikopnya adalah Sion dipulihkan gitu ya. Jadi saya ulang ya. Kalau Anda dan saya mempelajari perikop ini secara lengkap pasal 49 mulai ayat yang ke-8 sampai pasal 50 satu perikop ayat ini sampai ayat yang ketiga. Itu judul perikopnya adalah Sion dipulihkan. Perhatikan baik-baik. Kalau judulnya saja Sion dipulihkan oleh Tuhan, berarti sebelumnya Sion umat Allah ini keadaannya hancur dong. Kalau ada kata Sion dipulihkan, berarti keadaan umat Allah sebelumnya mereka mengalami kehidupan yang berantakan. Hidup mereka mengalami hidup yang kacau balau sebelumnya. Kemudian dipulihkan oleh umat Allah.
Jadi kita paham di sini, seringkali situasi yang sukar, seringkali situasi yang sulit, keadaan-keadaan masalah yang kita hadapi, ditindas oleh kesulitan, mengalami sakit di tubuh kita. Seringkali yang namanya umat Allah, termasuk kita umat perjanjian baru, berprasangka terlalu cepat. Karena kesulitan kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, kita dengan cepat berkata apa? Tuhan meninggalkan saya, Tuhan melupakan aku. Seringkali keadaan kondisi ini yang terjadi pada kita sebagai umat Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan itu melupakan umatnya? Tidak jauh-jauh saudara ya. Nanti kalau di rumah Anda turun ke bawah di ayat yang ke-15. Tuhan itu berkata begini, aku tidak pernah melupakan engkau. Itu ayat 15 kan bunyinya. Meskipun seorang perempuan atau seorang ibu bisa melupakan anaknya. Seperti doa tadi, seorang ibu bisa tidak setia kepada anaknya, melupakan anaknya, tinggalkan anaknya. Tuhan berkata apa? Tetapi aku tidak pernah melupakan engkau. Jadi kalau pertanyaannya, benarkah Tuhan melupakan umatnya seperti perkataan umatnya? Enggak benar. Tuhan enggak pernah melupakan umatnya. Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apalagi kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal 13, di ayat yang ke-5b, saudara ya, itu dikatakan begini, saya baca ya. Kalimatnya firman berkata begini, aku, ini firman Allah, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Perhatikan baik-baik ayat firman Allah ini. Tuhan itu sekali saja, sekalipun dalam sepanjang umur kehidupan kita di dunia ini. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Enggak panjang-panjang amat kok. Alkitab katakan, kitab Mazmur berkata, Musa berkata, umur manusia di dunia ini paling 70 tahun. Itu kalau kita kuat. Bahkan kalau mampu bisa mencapai 80 tahun, itu udah bonus. Jadi kalau Anda udah umur 71 tahun, sekarang Anda umur 72 tahun, bahkan 80 tahun lebih, itu bonus dari Tuhan. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Nah, sepanjang kita bernafas hidup di dunia ini, Tuhan berkata, mau Anda umur berapa hari ini, Tuhan berfirman begini, sekalipun sekali saja Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan sekali saja tidak pernah melupakan kita. Apa sebetulnya yang saya mau coba sampaikan kepada saudara? Gini saudara, jangan kita berkesimpulan terlalu cepat, mengatakan dengan mulut kita, kita keluarkan perkataan kita kecepatan berkata, Tuhan melupakan aku. Memang saya bisa mengerti, kadangkala situasi yang sukar, situasi yang sulit, masalah-masalah hidup yang tidak nyaman yang kita hadapi, itu bisa saja membuat kita berkata, Tuhan tinggalkan aku, Tuhan gak sayang lagi, Tuhan sudah melupakan aku. Tapi yang benar adalah Tuhan berkata, sekali saja kata Tuhan, aku tidak pernah melupakan engkau. Mari belajar lewat firman Allah ini. Jadi jelas Alkitab katakan Tuhan gak pernah lupakan kita. Kalau kita kembali kepada Yesaya 49 di gambar berikutnya ayat yang ke-14. Lihat apa kata Sion, apa kata umat Allah di perjanjian lama. Memang pada saat itu kalau kita baca satu perikop pasal 49 mulai 8 sampai panjang pasal 50 ayat yang ketiga. Satu perikop penuh. Israel umat Allah atau Sion, memang saat itu mereka mengalami tindasan, mengalami kesengsaraan. Memang mereka sedang mengalami aniaya. Tapi bukan berarti mulut kita berkata seperti mereka, umat Allah perjanjian lama. Mereka berkata begini, Sion berkata, lihat, aku telah meninggalkan engkau, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku dikatakan telah melupakan aku. Saya ulang sekali lagi, apakah benar keadaannya Tuhan telah melupakan umat Israel? Saudara, keadaan yang seperti ini ya, itu bisa terjadi sama kita. Bahkan di perjanjian lama juga diwakili oleh istrinya Ayub. Ada satu perkataan istri Ayub yang sangat terkenal jelek ya. Perkataan istri Ayub yang terkenal buruk banget, jahat kepada Tuhan.
berkesimpulan terlalu cepat karena kesulitan menganggap Tuhan itu tinggalkan gitu. Itu ada di Ayub pasal 2 di gambar yang sama. Pada ayat yang ke-49 saya baca ayat ini dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya Ayub ini kepada Ayub. Ngomong apa istrinya kepada Ayub? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kesalehan ini bicara ibadah. Masihkah engkau beribadah? Masihkah kau setia kepada Tuhan? Hai suamiku, masihkah kau mengabdi taat kepada Tuhanmu? Istri Ayub berkata begini, berkesimpulan terlalu cepat. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lalu berkata begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Saya tulis di bawahnya, saudara, istri Ayub ini dia menganggap Tuhan itu membiarkan hidupnya, membiarkan keluarganya, dan Tuhan telah melupakan hidup dia dan melupakan hidupnya Ayub. Tanpa sepengetahuan, dan memang dia tidak tahu istri Ayub, bahwa di belakang itu di alam roh yang tidak kelihatan terjadi pembicaraan antara Tuhan dengan iblis. Tuhan berkata begini kepada iblis, iblis, di dunia ini, di bumi ini gak ada manusia, gak ada orang seperti Ayub. Salehnya, takut akan Tuhan, kejujurannya, menjauhi kejahatan, model jempolnya kayak Ayub itu gak ada. Setianya gak ada kayak Ayub. Iblis berkata, ya tentu sajalah Tuhan. Dia setia kepadamu karena kau memberkati dia. Engkau pagari hidupnya, coba bikin dia miskin. Coba engkau cabut pagarmu dan jangan berkati dia. Oh dia pasti murtad. Aku jamin dia pasti tinggalkan engkau. Murtad marah sama engkau. Tuhan berkata apa? Nggak akan terjadi seperti itu. Tidak ada kata Tuhan bangga kepada iblis. Manusia model setia takut akan seperti Ayub. Boleh aku coba nggak? Kata iblis. Boleh silakan. Tapi jangan ganggu sentuh nyawanya. Dalam satu hari bangkrut kehidupan yang namanya Ayub. Bahkan saya teruskan saudara ya, sampai 10 anaknya meninggal. Sampai Alkitab ceritakan sampai yang namanya Ayub itu sakit di tubuhnya. Ada bara, bisul bernanah berbau busuk. Istri Ayub tidak kuat merawat suaminya. Makanya berkata, sudah kutuki saja Allahmu, setelah itu matilah kamu. Saudara, dalam cerita ini Ayub mengalami itu. Lalu apakah Ayub meninggalkan Tuhan, berubah setia? Tidak. Istri Ayub itu mewakili orang yang berpikir Tuhan melupakan dia. Istri Ayub itu gambaran dari Sion. Gambaran dari umat Allah. Gambaran dari kita semua juga. Yang seringkali berprasangka terlalu cepat. Karena kesulitan. Karena situasi yang gak nyaman. Karena persoalan yang datang menimpa kita. Atau sakit yang datang pada Ayub. Atau sakit yang datang pada tubuh kita. Lalu cepat kita berkata, Tuhan melupakan aku. Tuhan gak cinta lagi. Tuhan gak sayang. Udah meninggalkan aku. Itu gambaran mewakili hidup istrinya Ayub. Tapi Ayub, kalau kita baca di Ayub pasal 19, luar biasa loh. Keren imannya orang ini. Dan saya rindu Anda dan saya, kita semua seperti dia. Jangan berprasangka terlalu cepat. Jangan kita berpikir mengatakan Tuhan sudah melupakan aku hanya karena masalah. Apakah kita jadi orang Kristen yang percaya dan cinta Tuhan, mengukur kesetiaan Tuhan hanya dari berkat? Mengukur cintanya Tuhan hanya dari kebaikan saja. Baru ngalami masalah, baru ngalami kesulitan. Lalu kita berprasangka berkata terlalu cepat, Tuhan udah melupakan aku. Nggak bisa begitu dong. Lihat bagaimana Ayub kesetiaan pada Tuhan. Saya baca ya, Ayub pasal 19 di ayat 25 sampai 26. Anda perhatikan Ayub ngomong apa di sini. Luar biasa. Saya kagum dengan di mana orang ini pada kalimat bagian ayat ini. Ayub berkata begini, tetapi aku tahu, kata Ayub, dalam kesengsaraannya, dalam kehancuran hidupnya, Ayub berkata gini, tetapi aku tahu, kata Ayub. Dia tahu apa? Dia punya iman begini, penebusku hidup. Perjanjian lama belum ada orang ngomong Tuhan itu sebagai penebusnya. Itu muncul di perjanjian baru. Tapi orang ini yang bernama Ayub tahu Tuhan itu penebusnya. Dalam kehancurannya, dalam penderitaannya, orang ini berkata begini, penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup.
Dan akhirnya dia punya iman percaya, ia akan bangkit di atas debu. Kemudian dia berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayo berkata begini, meskipun kulit tubuhnya rusak, dagingnya rusak, aku tetap melihat Allah. Artinya aku tetap percaya pada Dia. Harusnya kita imannya seperti Ayub begini. Jangan ngomel, jangan bersungut, apalagi berprasangka terlalu cepat. Tuhan sudah meninggalkan aku. Nggak seperti itu. Apakah benar Tuhan melupakan kita? Tidak. Kita saja yang tidak bisa bersyukur. Setiap kita kehilangan ucapan syukur karena persoalan terjadi sama kita. Kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Saudara percayalah, di balik setiap masalah, kesulitan kita hadapi, di situ tetap ada kebaikan Tuhan. Saya teringat sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan di Jakarta, jemaat Tuhan. Dia pernah bersaksi, ya istrinya, yang kemudian hari ini dia kembali sama Tuhan, istrinya. Dulu sudah lama dia tinggalkan Tuhan. Mungkin tulisan gambar itu kecil ya, karena ini sebuah berita kan yang saya coba cuplik. Bahwa pada tanggal 26 September 1997, Anda lihat ya, saya nggak baca lengkap ya. Di tanggal ini, di tahun ini, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia mengalami kecelakaan. Pesawat berangkat dari Jakarta menuju ke Medan, tapi pesawat itu jatuh di desa Buah Nabar ya, di daerah Medan, saudara ya. Itu kecelakaan terbesar maskapai penerbangan Indonesia sampai hari ini. Korbannya terbesar yang mati tahun 97. Itu maskapai penerbangannya, saya nggak berani sebut saudara ya. Itu yang meninggal itu 234 penumpang, mati semua. Mati semua. Makanya disebut ini kecelakaan pesawat terbang terbesar dari masa itu sampai sekarang ini. Yang korban mati terlalu banyak, 234 orang mati semua. Harusnya ada satu lagi yang mati, tapi nggak jadi mati. Siapa? Dia seorang anak Tuhan. Jadi ceritanya ada seorang bapak, ya seorang om, seorang bapak dari Jakarta. Dia mau ke Medan, urusan kerjaan bisnis yang mungkin cukup besar. Tapi dia datang ke bandara, check-in-nya, boarding pass-nya terlambat. Terlambat mungkin hampir 30 menit. Begitu check-in, mau boarding pass, bagian check-in katakan, Bapak terlambat. Udah hampir 25 menit dipanggil-panggil. Ini panggilan terakhir Bapak ini, saya gak sebutkan namanya. Tapi Bapak udah nongol-nongol. Pesawat barusan berangkat. Bapak ini lari ke gate berapa yang ada di tiket pesawat check-in-nya itu. Dia lari, memang sudah berangkat, pesawat udah gak ada. Oh, dia marah-marah kepada pihak maskapai. Dia marah-marah kepada kru yang bagian check-in di outlet itu. Dia marah, kenapa gak tunggu? Kalau kami delay sampai lama, ya kami gak marah, kami gak komplain. Ini baru telat belum 30 menit sudah ditinggal. Dia marah-marah karena urusan kerjaan besar barangkali. Oh, dia ngamuk, dia banting-banting di bandara. Seorang anak Tuhan itu. Dan seorang yang sebetulnya melayani Tuhan orang ini. Tapi dia lepaskan dari dia marah. Marah besar. Karena urusan besar yang ada di Medan dia marah. Tapi tahukah Anda, begitu si bapak itu pulang kembali ke rumahnya, ya dalam perjalanan itu saudara ya, dalam kemudian entah berapa lama kemudian dia setel televisinya. Hari itu kan jarang YouTube, jarang handphone, gadget seperti itu ya. 97 nih tahunnya. Setel berita disebutkan pesawat yang dia naiki itu jatuh di desa Buah Nabar, daerah Medan. Hancur lebur berkeping-keping. Tidak ada satu korban pun selamat, semua mati. Gemeter ini si bapak si om. Langsung sujud berdoa berkata, terima kasih Tuhan, kamsia Tuhan. Tuhan udah selamatkan saya. Oh, dia nangis, terima kasih. Tadi marah-marah. Makanya jangan marah duluan. Kadang kita itu marah duluan, ngerti belakangan. Di situ ada kebaikan Tuhan. Makanya belajar saudara, tetap bersyukur. Di balik setiap yang tidak nyaman itu ada kebaikan Tuhan. Tapi udah marah duluan si om si bapak ini. Apalagi istrinya, wow seneng, dia bersyukur terima kasih sama Tuhan.
Istrinya malah loncat-loncat berterima kasih sama Tuhan. Lonjak-lonjak, istrinya sukacita senang sekali saudara ya. Sampai dia telepon setiap saudara. Dia telepon setiap kenalannya. Suamiku selamat, mestinya mati hancur di penerbangan. Tapi suamiku ditolong Tuhan tetap hidup. Setiap tetangga dia kasih tahu. Saking sukacitanya kegirangan sampai lonjak-lonjak saudara. Tapi tahukah saudara, hari itu ada handetolan keluarga yang datang berkunjung. Pengen dengar ceritanya segala macam. Makan di meja makan sama istri. Sampai mungkin larut jam 9, jam 10 malam tidur. Ternyata begitu pagi si bapak ini tidak bangun-bangun. Mati di atas tempat tidur kena serangan jantung saudara. Yang saya mau cerita apa yang terjadi. Istrinya ngamuk luar biasa. Ini cerita sesungguhnya. Istrinya marah luar biasa. Anak Tuhan di Jakarta ini. Dan dia kecewa sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Tidak mau ke gereja itu puluhan tahun. Saya dengar sekarang udah kembali sama Tuhan. Tapi lama hilang karena kecewa sama Tuhan. Padahal menurut saya memang jatah hidup suaminya udah habis. Saking sayangnya Tuhan sama suaminya, bukan mati hancur di pesawat di Medan. Tapi matinya di atas kasur yang empuk. Coba lagi nih loh, lihat sisi kebaikan Tuhan. Ini istri gak bisa mengucap syukur, marah. Padahal di situ pun tetap ada kebaikan Tuhan. Yang saya mau coba sampaikan pesan sama saudara, coba belajar dalam situasi yang gak nyaman, yang sukar menindih hidup kita. Coba belajar jangan berkesimpulan terlalu cepat. Jangan kecepatan saudara kecewa sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan melupakan kita, meninggalkan kita. Dalam segala perkara kesulitan hidup kita, saya mau katakan kepada kamu semua, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya coba sambung di ayat 49, pasal 49, ayat 15. Lihat apa kata Tuhan. Apakah dia melupakan kita, tinggalkan kita? Tidak. Saya baca lengkap. Atau bolehkah kita sama-sama membaca ayat ini saudara? Ayat 15 dalam pasal 49. 1, 2, dan 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat kalimat ini. Tuhan berkata begini kepada Sion, kepada umat Allah. Tuhan berkata tegas jawabannya. Langsung ditembak sama Tuhan. Dikatakan, dapatkah seorang ibu atau wanita melupakan bayinya? Menurut Anda ibu-ibu, ya, para wanita jawabannya bagaimana? Saya tahu ada ibu yang baik. Semuanya mama-mama yang sedang ikut ibadah pagi ini adalah mama dan ibu yang cinta kepada anak. Tentu saja saya yakin pasti jawaban Anda, oh tentu saya nggak bisa dong melupakan anak. Anak itu saya lahirkan darah daging saya Pak Pendeta. Saya cinta kepada anak saya. Tidak mungkin saya melupakan anak saya. Saya setuju. Tetapi di dunia ini ternyata realitanya banyak ibu-ibu bisa melupakan anaknya. Terutama pasangan jatuh cinta di luar nikah. Lahir anaknya dibuang di tong sampah. Di tempat sampah. Lahir anaknya ditinggal di depan pintu rumah panti asuhan atau di depan pintu rumah orang lain. Di tong sampah itu sampai anaknya lahir dimakan sama anjing. Kita sering dengarkan berita seperti itu. Ngeri ya. Tapi memang betul kata Tuhan. Tuhan memberikan satu jawaban perbandingan yang sangat-sangat ekstrim. Tentang Sion yang berkata, Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku. Tuhan katakan, bandingkan dia. Dapatkah perempuan melupakan bayinya? Jawabannya apa? Dapat, bisa. Bisa seorang ibu gak setia, gak cinta sama anaknya. Ditinggal anaknya, dilupakan anaknya, bisa. Tapi Tuhan berkata, seandainya pun seorang perempuan, seorang ibu bisa melupakan anaknya. Tetapi aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Ini jawabannya. Kalau hari ini engkau sedang kecewa dengan Tuhan karena masalahmu. Engkau sudah mulai gak setia beribadah di gerejamu kepada Tuhan. Dengarkan baik, kembali kepada Tuhan. Engkau yang mulai meragukan cintanya Tuhan, kembali kepada Dia. Jangan berprasangka terlalu cepat. Karena situasi yang gak nyaman, karena persoalanmu kau berpikir, atau karena sakit di tubuhmu. Engkau berpikir dalam hati, kadang ada di hati kecil kita berkata gini, kayaknya Tuhan gak sayang lagi, Tuhan sudah melupakan aku. Anda, saya katakan sekali lagi,
sudah dapatkan jawabannya pagi ini. Bahwa ternyata enggak, Tuhan itu tetap cinta saudara. Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun pagi ini engkau sedang tidak nyaman hidupmu. Engkau sudah mengalami situasi yang tidak enak. Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap cinta dan tidak pernah melupakan kita. Saya bawa saudara pada bagian ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-16 saudara ya. Tapi masih ada beberapa penjelasan penting yang perlu kita perhatikan. Lihat ayat 16. Lihat kata Tuhan kepada Sion, kepada umat Allah yang berprasangka terlalu cepat. Apa kata Tuhan? Lihat kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau. Melukis, bukan ditato, tapi menggambar, melukis. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Lalu tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, kata Tuhan. Ini Tuhan yang berkata, aku telah melukiskan engkau. Ini lukisan yang termahal di dunia akhirat. Sebab ternyata Tuhan itu melukis, menggambar kita itu di telapak tangannya sendiri. Saya dan saudara dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Saya suka bilang sama saudara, kayaknya tiap hari ya, kalau bicara kita dilukis di telapak tangan Tuhan, artinya setiap kehidupan kita Tuhan tahu. Saudara sakit Tuhan tahu. Karena gini loh, perbandingannya begini. Kayaknya tiap hari kita itu berapa puluh kali, berapa ratus kali barangkali Anda itu suka lihat telapak tangan saudara. Mau makan, lihat tangan. Setelah makan, lihat tangan. Udah bersih apa masih kotor. Nanti ngapain lagi Anda lihat tangan. Berapa puluh kali kita setiap hari lihat telapak tangan. Kotor, bersih tangan kita, perkembangan tangan kita, kita tahu. Saya mau katakan, Tuhan itu lihat kita di telapak tangannya saudara. Dia tahu hidup saudara. Hidup kita ada dilukis di telapak tangan Tuhan. Dia tahu semua tentang keadaan kehidupan setiap kita. Saudara sakit, dia tahu. Saudara dalam persoalan, sama dia tahu. Saudara dalam beban hidup yang berat, pekerjaanmu sedang alami masalah, ekonomimu terpuruk, dia tahu. Sebab dia melukiskan kita di telapak tangannya, saudara. Dan kalau kita lihat kalimat berikutnya, sebetulnya saya mau bawa saudara kepada kisah Musa. Tapi ada screenshot saja ya. Musa itu pernah pengen lihat wajahnya Tuhan. Aku pengen lihat kemuliaanmu Tuhan. Tuhan katakan, nggak bisa Musa. Orang lihat aku pasti mati. Oke, aku akan lewat di depanmu Musa. Ya, nanti begitu aku lewat, aku tudungi kamu. Engkau lihat belakangku dan tanganku menutup kamu. Jadi Musa nggak bisa lihat wajah Tuhan. Dia lihat belakangnya kan ditutup dengan tangan Tuhan begitu lewat saudara ya. Seberapa besar ya tangan Tuhan. Saya tunjukkan sama saudara. Yesaya pasal 40, kalau kita lihat ayat 12, ini ayat yang sering saya bacakan sama saudara ya. Saya baca ya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, penyukat debu, tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan raca. Perhatikan kalimat awal. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Seluruh air laut di muka bumi ini kalau disatukan saudara ya, itu seperti cuman ibaratnya tempatnya di lekuk tangan Tuhan. Seperti orang masak sup, ibu masak sup, cuman diseruput begitu udah habis. Berapa besarnya tangan Tuhan, seluruh air di samudera raya lautan, cuman dilekuk tangan Tuhan loh tempatnya. Besar tangan Tuhan. Langit gak bisa menampung dia. Bumi cuma satu tubuhan kakinya kata Alkitab. Coba Anda lihat satu ayat ini saya mau jelaskan. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 saudara ya. Dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku. Dan seterusnya. Ayat ini saya tahu 7 bintang di tangan Tuhan memang bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan 7 sidang di Asia Kecil. Tapi saya percaya ayat ini maknanya bukan cuma rohani. Ayat ini juga punya makna secara hurufiah. Tuhan itu tangannya bisa memegang 7 bintang. Dia sanggup, dia bisa. Kenapa? Dia besar gitu loh. Padahal ilmu pengetahuan berkata, 1 bintang saja itu besarnya melebihi bumi ini. Bumi kita tempat tinggal yang ditinggali oleh hampir 6 miliar manusia. Itu sangat besar. Tetapi tangan Tuhan jauh lebih besar. 1 bintang saja melebihi besarnya bumi.
Cuman kelihatan kecil karena bumi tergantung di langit sangat tinggi di atas bumi. Makanya kelip-kelip kecil. Tapi sesungguhnya ilmu pengetahuan berkata 1 bintang besarnya melebihi bumi. Itu 7 bintang dipegang di tangan Tuhan. Saya percaya hidup kita pun ada di tangan Tuhan yang berkuasa loh. Saya mau tunjukkan lagi ayat ini sama saudara. Kita itu ada di tempat yang terbaik. Kita itu di tangan Tuhan, pelindung kita yang ajaib. Saya baca dengan cepat Yohanes 10:28 sampai 30. Ya, perhatikan ayat ini. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kiranya ayat ini jadi kekuatan buat kita ya, yang berprasangka buruk sama Tuhan, seolah dia nggak setia. Perhatikan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka, perhatikan, dari tanganku, kata Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun, perhatikan, tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, saya mau katakan, ayat ini berkata, kita itu, hidup kita ada di tangan Tuhan. Makanya orang-orang dunia yang suka meramal garis tangan, meramal masa depan orang, hari depan orang, kebaikan orang, pakai rajah tangan, garis tangan. Itu niru ayat ini kalau Anda tahu. Masa depan kita, hidupmu, hidupku, itu ternyata ada di tangan Tuhan. Di telapak tangan Tuhan. Anda dan saya berada di tempat yang terbaik. Di perlindungan yang terbaik. Anda dan saya mau katakan, dalam kesulitanmu, kesukaranmu, jangan takut. Sebab Anda di tempat yang terbaik, di tempat yang teraman. Hidupmu dan hidup saya ada di telapak tangan Tuhan. Apa yang kau takutkan? Kita ada di tempat yang paling aman. Saya mau katakan, hidup kita ada di telapak tangan Tuhan. Saya ingin Anda mulai chatting sekarang juga. Katakan, hidupku ada di telapak tangan Tuhan. Hidupku ada di tempat yang terbaik. Hidup saudara di telapak tangan Tuhan, tempat yang paling aman. Gak ada orang, gak ada kuasa, setan pun gak bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Anda tetap aman, damai, sentosa, sehat, kuat, diberkati Tuhan masa depan kita 2023 ini. Kalau Anda percaya hidup kita di tempat yang terbaik, di telapak tangan Tuhan, kita akan selamat melalui tahun ini. Diberkati, disertai. Bahkan ayat yang terakhir, masih ada waktu beberapa menit saya bagi sama saudara. Pada bagian ayat 16, dalam Yesaya 49 dikatakan, lihat ya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Lalu ada kalimat ini, sekaligus biar saya singkapkan sama saudara, biar ngerti. Tembok-tembokmu dikatakan tetap di ruang mataku. Apa ini maksudnya? Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tadi kita di telapak tangan Tuhan, Tuhan lihat kita, dia tahu kita. Sekarang tembok-tembok kita di ruang mataku, di ruang matanya Tuhan. Terlihat, Tuhan tahu tembok kita. Daud pernah nyanyi, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Pernah dengar lagu itu kan? Yosua di Israel pernah mau masuk tanah Kanan mengalami berkat Tuhan. Ada tembok Yeriko yang menghalangi, tembok yang sangat tebal. Tembok bicara apa? Bicara persoalan kita. Tembok bicara kesulitan kita. Tembok bicara tantangan-tantangan kita berat. Itu tembok. Alkitab berkata, setiap tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tahu tembok kita. Tuhan tahu tantangan kita. Tuhan tahu sakit penyakit kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Apakah dia diam saja ketika dia tahu kita sulit? Judul perikop pasal 49 adalah Sion dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita punya tembok kesukaran, kita punya kesulitan, kita punya penderitaan, yakinlah tembok kita ada di mata Tuhan. Bahkan hidup kita ada di tangan Tuhan, di tempat yang paling aman. Tuhan selamatkan kita, Tuhan pulihkan kita, yang hancur akan dipulihkan. Hari ini yang dibutuhkan adalah begini, Anda jangan berprasangka terlalu cepat, Tuhan tinggalkan aku, tidak. Dia tetap mengasihi kita, dia tahu setiap persoalan kita. Dan saya berdoa bagi ini, kuasa Tuhan, kebaikan kasih-Nya akan memulihkan setiap kita. Jangan ada lagi yang bimbang dan ragu. Kita ada di tempat yang paling aman. Tuhan sanggup menolong, memelihara kehidupan kita.